Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shotnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys. Jernih gitu, kayak mulus lah kayak tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita Solennya, oke? Cek. Welcome back to Cakra Diva dan selamat memperingati Isra Mi'raj bagi teman-teman yang muslim ya. Semoga momentum spesial Isra Mi'raj bisa meningkatkan keimanan kita dan sholatnya lebih kencang lagi alias kagak bolong-bolong. Jadi kita lanjutin lagi pembahasan alur cerita Solen Dunia Roh yang minggu ini sudah memasuki episode ke 247. Pada episode sebelumnya, Tansan diceritakan telah berhasil menaklukkan harimau dewa iblis ke-8 di hutan pertarungan bintang. Kemenangan itu membuat level kekuatannya meroket tajam, begitu pula dengan Palu Hautian yang mengalami peningkatan energi. Kemudian di episode terbaru yang akan kita bahas sekarang, Tansan akan melanjutkan perjalanan demi gadis Ayu Shou yang sangat ia cintai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk pencet like ya guys ya. Minggu kemarin tembus 13.000 apa 14.000 gitu ya. Waduh, kalau episode kali ini kira-kira dapat berapa nih? Jadi langsung aja kita terobos. Kuy. Usai mendapatkan teknik penghisap tulang roh 8 kaki dari siluman laba-laba di hutan pertarungan bintang, Tansan benar-benar merasakan ledakan energi dalam tubuhnya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan di tempat itu untuk menuju sebuah danau yang tenang, tempat Shou kerap menghabiskan waktu untuk menenangkan diri. Pemilik kekuatan Trisula Dewa Laut itu pun sampai di tempat yang diceritakan Shou yang memang penuh dengan ketenangan. Setiap sudut danau roh dipenuhi pepohonan rindang penyejuk mata yang membuat binatang-binatang di sana hidup penuh kedamaian. Disaksikan dedaunan yang berguguran dan angin sepoi-sepoi yang membelai tubuhnya, ingatan Tansan terbang ke masa di mana Daming dan Erming mengalami sebuah nasib memilukan. Ketika itu Daming dan Erming saling melindungi di tengah pertarungan besar, namun naasnya mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Atas kejadian itulah kakak beradik Daming dan Erming meminta Tansan untuk menghidupkan kembali Shou serta berjanji untuk melindunginya apapun yang terjadi. Ya, danau yang penuh kenangan bagi Shou, Daming dan Erming memang menyentuh perasaan Tansan kali itu. Sejak mendapat pesan khusus dari dua makhluk raksasa tersebut, Tansan begitu mencintai Shou dan selalu bertekad melindunginya meski harus mempertaruhkan nyawa. Terlebih lagi, kebahagiaan yang dahulu sering dirasakan Daming dan Erming harus sirna sehingga ini tidak mungkin terulang lagi. Kenyataan pahit itulah yang membuat Tansan ingin meningkatkan kekuatannya di hutan pertarungan bintang agar bisa menepati janji pada dua sosok raksasa tersebut. Di sisi lain, duel sengit antara Bibi Dong melawan Qian Rensu masih terus berlangsung dengan suasana yang mengerikan. Qian Rensu yang mewarisi kekuatan Dewa Malaikat nyatanya masih belum bisa menandingi kekuatan yang dimiliki maknya sendiri, Bibi Dong. Padahal sebagaimana diketahui, Tante Bibi Dong belum lama pulih dari lukanya yang ia dapat ketika perang melawan Kekaisaran Tiando di Gerbang Jialing. Bibi Dong yang menggunakan teknik duri laba-laba penghisap darah sukses mendaratkan serangan ke tubuh Qian Rensu yang sudah tersukur di tanah.
Upaya yang dikerahkan Qian Rensu akhirnya membuahkan hasil. Perlawanan Bibi Dong yang semula OP parah sukses ditangani dengan baik oleh si Dewi Malaikat tersebut. Dalam posisi itu, Qian Rensu merasa tinggal selangkah lagi membayar lunas dendamnya dan ingin mengambil apa yang seharusnya jadi miliknya dari tangan Tante Bibi Dong. Akan tetapi ketika Qian Rensu tinggal selangkah lagi menghancurkan Bibi Dong sehancur-hancurnya, muncul suara misterius yang mengatakan bahwa usaha Qian Rensu tidak akan berjalan dengan mulus. 不会让你们轻易得逞。一切，我不会。 Rupa-rupanya, suara misterius itu muncul dari cermin ruang dan waktu yang menunjukkan bahwa Qian Rensu masih harus melewati tantangan besar untuk menjadi Dewa Malaikat. Tidak lain dan tidak bukan, tantangan tersebut datang dari Tansan yang menjadi halangan ketiga di hati Qian Rensu. Kenyataan itu sejatinya telah diketahui oleh Qian Rensu sejak awal karena Tansan telah mengacak-ngacak setiap rencana yang dibuat oleh Kekaisaran Balero Pelindung selama 20 tahun terakhir. Misalnya saja, saat ia masih kecil, Qian Rensu dikirim ke wilayah Kekaisaran Tiando oleh kakeknya Qian Deoliu dengan menyamar sebagai Pangeran Qin He. 一个秘密计划，我扮作天对付天斗帝国。 爷爷制定20年的计划。当年，魂殿里外合天斗皇宫与武魂殿。 Bermodalkan teknik penyamaran tulang roh, Qian Rensu berubah wujud menjadi Pangeran Su Qinghe sebagai mata-mata dari Kekaisaran Balero Pelindung. Masih ingat kan? Dia menjalankan misi untuk menghancurkan Kekaisaran Tiando dari dalam, serta secara diam-diam mengumpulkan sejumlah orang yang berpengaruh. Dari orang-orang yang dikendalikan Qian Rensu itulah ia bisa mengatur segalanya di Kekaisaran Tiando, termasuk dengan menyingkirkan sejumlah pangeran. 如今4位皇子已去其岸。 Jadi, rencana jahat yang dilakukan Kekaisaran Balero Pelindung berhasil membuat Kekaisaran Tiando kacau balau. Beberapa pangeran di sana telah berhasil disingkirkan dan menyisakan Su Beng seorang diri. Akan tetapi pada saat itu Qin He tidak langsung menghabisinya, melainkan memilih rencana lain yang dirasa jauh lebih efektif. Ketika Raja Kekaisaran Tiando jatuh sakit, diam-diam Qian Rensu alias Qin He menyuruh orang bayaran untuk menghabisinya. Selama 20 tahun, Qian Rensu menyelinap ke dalam tubuh Kekaisaran Tiando dengan menyamar sebagai Qin He sehingga mampu membuat kekacauan. Dalam benaknya saat itu, Qian Rensu hanya memiliki satu keinginan besar yang yakin, yakni bisa menghancurkan Kekaisaran Tiando suatu hari nanti. Dengan cara itulah Kekaisaran Balero Pelindung bisa menyatukan seluruh benua demi kedamaian. Padahal sebagaimana diketahui, Balero Pelindung bermimpi menguasai dunia bukan untuk kedamaian, melainkan karena kekuasaan yang serakah. Tapi rencana 2 dekade itu sirna sejak kemunculan Tansan yang membawa kekuatan besar bagi Kekaisaran Tiando. 障碍更是我一生的对手。2人心中的第3道障碍，是我唐三。 Kehadiran Tansan yang mengacaukan rencana Kekaisaran Balero Pelindung jelas membuat Qian Rensu sangat kesal. Bagaimana tidak selama puluhan tahun menyelinap ia harus mengalami kegagalan, sehingga Qian Rensu menganggap Tansan sebagai musuh sepanjang masa. Usai menyatakan perang dengan Tansan, Qian Rensu mencari keberadaan pendekar tersebut menggunakan mata Dewa Malaikat yang dimilikinya. Sampai pada akhirnya ia tahu kalau Tansan saat itu tengah melakoni perjalanan panjang demi meningkatkan kekuatan selevel dewa dan meninggalkan orang-orang terdekat. Hanya saja, keluarga dan teman-teman Tansan percaya pendekar itu bisa melewati semua rintangan hingga nantinya pulang dengan selamat. Padahal ujian yang dilakoni Tansan bukan kaleng-kaleng karena beberapa kali nyaris merenggut nyawa seperti ketika ia menghadapi harimau dewa iblis kegelapan. Di sisi lain, perjalanan Tansan di hutan pertarungan bintang kembali dilanjutkan usai ia mengenang kehidupan Daming dan Erming di sebuah danau. Ia kini harus menemukan monster roh lain agar bisa mendapatkan kekuatan baru khususnya untuk meningkatkan energi Palu Hautian yang menjadi andalannya. Akan tetapi berbeda dengan perjalanannya yang pertama, ia merasa kesulitan bertemu monster roh melainkan hanya burung-burung kecil yang berterbangan di antara rimbunnya hutan belantara. Mau tak mau agar usahanya lebih efektif, Rangsan menggunakan mata ungu iblis untuk menerawang keadaan sekitar.
Keanehan yang dialami Tansan siang itu perlahan namun pasti bisa diketahui penyebabnya. Dengan memanfaatkan mata ungu iblis, ia melihat dari kejauhan bahwa kawanan serigala badai iblis sedang berlari kabur karena ketakutan. Situasi itu jelas dianggap sebagai sesuatu yang aneh bin ajaib karena spesies tersebut merupakan salah satu makhluk yang cukup kuat di hutan pertarungan bintang. Ternyata para serigala enggan berlari penuh ketakutan karena ada makhluk misterius yang bergerak secepat kilat di bawah tanah untuk mengejar mereka. Perasaan yang bergejolak di dalam hati Tansan semakin menjadi-jadi terlebih ketika ia mulai curiga dengan tempat yang dilalui gerombolan GGS. Murid dari Master Shogun tersebut lantas bergegas untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di salah satu sudut hutan yang dituju oleh para GGS. Ternyata makhluk buas tersebut berlari menuju gurun yang penuh batu yang mana di tempat itu telah berkumpul spesies yang lain. Hingga tiba-tiba kemunculan makhluk raksasa yang mengerikan di gurun itu benar-benar membuat monster lain merasa ketakutan. Tansan yang tiba di saat yang tepat segera mengambil posisi yang lebih aman untuk menganalisis serangan monster yang sedang saling berkelahi. Ternyata monster yang menjadi common enemy itu sejenis semut raksasa yang hanya berjumlah 3 ekor saja. Meski sedikit namun kekuatannya tampak membagongkan sehingga monster lain seperti serigala badai iblis lari terbirit-birit. 简直天理难容！这3支千钧一竟然在压迫其他武手。 Dari pemandangan itulah, keheranan Tansan terhadap hutan pertarungan bintang semakin bertambah. Di tempat itu benar-benar dipenuhi makhluk tak terduga yang menyimpan energi roh luar biasa. Bagi Tansan, 3 semut raksasa yang sedang menyerang monster lain yang jauh lebih lemah jelas sangat keterlaluan. Hal itu bertentangan dengan prinsip hidup Tansan yang tak pernah ingin menindas pihak lain yang kekuatannya lebih lemah di bawahnya. Atas kenyataan tersebut, Tansan melemparkan sebilah tombak ke tengah-tengah pertarungan untuk membela para monster roh melawan semut raksasa. Kemunculannya di tengah lapangan seketika membuat para monster roh berlari mundur untuk mencari tempat perlindungan. Mereka diperingatkan Tansan bahwa kalau menonton dari jarak dekat dikhawatirkan akan terkena serangan yang bisa meledak ke segala arah. Sesaat setelah para penonton menghindar, Tansan berani menghadapi 3 semut raksasa di tempat itu seorang diri. Kendati demikian, ia masih tak menyangka kalau para semut itu bisa menjadi penguasa wilayah, sehingga Tansan semakin penasaran dengan kekuatan yang tersembunyi dari mereka. Ketika Tansan mengenyerinkan dahi karena penasaran dengan 3 makhluk mengerikan tersebut, ingatannya melayang ke masa lalu saat ia belajar banyak hal dengan Master Shogun. Menurut Shogun, semut raksasa di dunia roh sebenarnya lahir tanpa memiliki teknik roh sedikit pun. Bahkan mereka selalu menjadi santapan makhluk-makhluk lain karena pertahanannya bisa ditembus dengan mudah oleh setiap musuh. Akan tetapi mereka bukan tanpa kekuatan karena menurut Shogun, para semut itu akan menjelma jadi kekuatan besar ketika menyerang secara berkelompok. 但寻常蚁群皆以蚁后为雄性，这千钧蚁皆为雄性，这3支千钧。 Berdasarkan ilmu pengetahuan dari Shogun, kini Tansan menduga kalau 3 semut raksasa merupakan makhluk pengkhianat dari kelompok mereka. Tansan yakin jika kelompok semut pasti dipimpin oleh seekor ratu yang dianggap paling kuat dari anak buahnya. Namun dalam pandangan Tansan, kemungkinan besar 3 semut raksasa itu bersekongkol untuk menghabisi ratunya agar bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Tansan menduga kalau mereka sudah melakukan kultivasi selama kurang lebih 100.000 tahun sehingga memaksa dirinya untuk menggunakan teknik medan kaisar biru perak.
Sesuai dugaan, semua raksasa selain menyimpan kekuatan besar juga memiliki trik jebakan yang kini membuat Tansan kelabakan. Pasalnya serangan yang dilepaskan Tansan tak langsung ditanggapi oleh semua raksasa meski makhluk itu telah dililit akar roh yang mencengkram. Mendapati kelihayan itu, Tansan merasa telah masuk dalam perangkap musuh karena semua raksasa yang diam ternyata sedang menghisap energi Kaisar Biru Perak. Edian, gokil nggak tuh di tengah pertarungan panjang penuh rintangan di hutan pertarungan bintang, siapa sangka kalau Tansan sedang diincar oleh Qian Rensu yang menganggapnya sebagai musuh seumur hidup. Sedikit spoiler untuk episode yang akan datang, diprediksi Tansan bakal baku hantam epik melawan semua raksasa yang kekuatannya membagongkan. Penasarin kan seperti apa kelanjutan ceritanya? Pastikan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.